Sebelum pandemi, dunia penerbangan sedang menikmati masa keemasannya. Hal ini terlihat dari jumlah penumpang pesawat di seluruh dunia yang terus meningkat. Statistika revenue aviasi dunia mencatat, pada 2019 industri ini menembus revenue hingga 838 miliar dolar Amerika atau setara dengan 12.300 triliun rupiah. Pada 2020, angka itu seharusnya menembus 872 miliar dolar Amerika atau sekitar 12.800 triliun rupiah. Namun pada trimester kedua tahun ini, revenue justru merosot hingga 419 miliar dolar Amerika atau sekitar 6.000 triliun rupiah. Akibat pandemi, langit pun sepi. Hampir 8 juta penerbangan dibatalkan antara Januari hingga Juli. 17.000 pesawat di-grounded di seluruh dunia dan badai PHK menghantui para pekerjanya. Baru-baru ini, Direktur Jenderal IATA Alexander De Juniac dalam keterangan resminya menyampaikan, memasuki Oktober, presentasi kenormalan dunia aviasi baru mencapai 10%. We are carrying only about 10% of normal levels. And domestic travel is picking up in some market, but it's not enough to sustain the industry. So this crisis is threatening 4.8 million aviation jobs, but the rupture in global air connectivity puts at risk a further 41.2 million jobs. Menurut skenario salah satu badan PBB ICAO, International Civil Aviation Organization, jumlah penumpang akan tetap minus hingga Maret 2021. Sementara IATA atau International Air Transport Association memperkirakan pemulihan ke kondisi pra-pandemi baru bisa tercapai pada 2024. Pandemi COVID-19 mengukir sejarah baru di dunia industri penerbangan global termasuk di Indonesia, di mana Airport Council International mencatat penurunan penerbangan mencapai 90%, di mana sekitar 9 miliar penumpang seluruh dunia tidak bisa melakukan perjalanan udara sama seperti tahun 2019 ke belakang. Di Indonesia, Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia pun tidak bisa mencapai target 60 juta penumpang dalam 1 tahun ini. Physical distancing, dokumen ekstra, masker, hingga penerapan 50% kapasitas sudah mulai diterapkan. Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, hanya penumpang yang mengantungi syarat lengkap dapat melakukan perjalanan udara sesuai yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Demi menghidupkan perekonomian, kebijakan restriksi perjalanan di transportasi udara tak lepas dari revisi. Utak-atik kebijakan perjalanan udara dilakukan agar roda ekonomi tetap berputar, selain untuk menyelamatkan para pekerja di industri ini. Kementerian Kesehatan dan gugus tugas ya, tentunya kami berkonsultasi juga dengan kementerian dan lembaga tersebut. Nah, keputusan ini diambil melalui sebuah proses gitu ya, karena ini penting dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa. Nah, kemudian dalam waktu berlakunya sebenarnya sampai dengan 31 Mei 2020 ya, sesuai dengan 7 hari setelah Lebaran kan. H+7 setelah Idul Fitri. Namun kemudian setelah kita melihat situasinya yang memang kelihatannya masih belum kondusif, diperpanjang lagi sampai tanggal 7 Juni. CEO anyar Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, baru menjabat 1 bulan ketika pandemi mulai menggempur sektor transportasi udara. Jutaan jadwal perjalanan masih terlihat pada Maret lalu, tetapi permintaan menurun drastis pada Mei. Maskapai internasional seperti Singapore Airlines dan beberapa maskapai Amerika Serikat meminta dana talangan dari pemerintah masing-masing demi menyelamatkan bisnis ini. Hal serupa juga dilakukan oleh Garuda Indonesia. Nah, dana itu memang kita akan gunakan kalau nanti datang, masuk untuk memperbaiki operasional kita ke depan. Ya, kita mengajukan proposal ke mereka, ke pemerintah, kita mengajukan kepada pemerintah juga inisiatif-inisiatif kita. Memang ada asumsi-asumsi yang kita taruh dalam situ. Dan kita katakan sama pemerintah, ini asumsi loh. Tapi kita convince, misalnya asumsinya adalah, saya contoh,
bahwa kita akan fokus ke domestik. Itu clear, itu bukan asumsi deh, strategi itu. Tapi yang kedua adalah asumsinya tahun depan itu pendapatan kita bisa mendekati atau mencapai 50% sebelum COVID. Jumlah penumpang yang terjun bebas, kerugian finansial dan kebutuhan akan dana talangan tak cuma berimbas pada bisnis. Menurunnya trafik penerbangan berarti ada sejumlah pesawat yang terpaksa di-grounded. Tapi kalau kita lihat pada saat April-Mei itu pesawat yang di-grounded di Bandara Soekarno-Hatta yang terbesar itu sudah kurang lebih di angka mendekati 120 pesawat. Ya. Tetapi kalau kita lihat minggu terakhir di bulan Agustus, kami terus memonitor pesawat-pesawat yang masih belum bergerak itu sudah turun cukup banyak, hanya tersisa tinggal sekitar 70 pesawat saja. Selama di-grounded, perawatan badan pesawat atau prolonged inspection menjadi sangat penting. Pesawat harus dalam kondisi siap terbang dan aman. Direktur Line Operation GMF Aerosia Pujo Sarwoko mengatakan butuh ketelitian tingkat tinggi selama prolonged inspection berlangsung. Prolonged inspection ini dilakukan tentunya dalam semua aspek keselamatan pesawat, mulai dari structure, kemudian engine atau mesin, kemudian ada juga landing gear area, roda pendarat pesawat, kemudian juga ada cabin maintenance-nya, seperti kita berada sekarang dalam cabin compartment ini, dan juga ada juga di electrical compartment. Industri penerbangan memiliki aspek-aspek yang kompleks. Tidak ada satu perusahaan penerbangan dunia yang siap menjawab tantangan pandemi sampai hari ini. Tidak ada yang mampu memprediksi, bahkan IATA pada bulan Desember 2019 pun industri outlook-nya masih optimistik. Tiba-tiba bulan Februari hancur semua. Ya, pesawat terhempas ketika turbulensi itu biasa. Terhempas, tapi pilot yang baik adalah yang mampu mengendalikan pesawatnya setelah terhempas, dia kembali terkendali. Nah, mampukah kita melakukan itu? Bulan Juli itu awal-awal buka di new normal itu kan bulan Juli mulai diberlakukan new normal. Itu jam terbang kita alhamdulillah masih bisa 40 jam karena dengan frekuensi yang terbatas dan penumpang yang juga masih sangat sedikit untuk traveling. Sehingga dari banyaknya pilot kami ya rata-rata hanya dapat sekitar 40 jam per orang. PHK atau pemutusan hubungan kerja menjadi ungkapan yang begitu lekat sejak pandemi COVID-19. Penurunan jumlah penerbangan yang mencapai 90% membuat sejumlah maskapai merumahkan puluhan ribu pekerjanya. April lalu, Boeing memutuskan memangkas 10% atau sekitar 16.000 pegawai. Airbus pun melakukan hal yang sama dan merumahkan 15.000 pegawai. PHK itu juga tidak murah kan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu aksi cepat agar industri transportasi udara ini tidak runtuh, karena industri ini menjadi salah satu pilar untuk menjaga perekonomian nasional. Tidak murah dan tidak mudah. Perusahaan harus taktis mengatur berbagai pilihan yang ditawarkan, mulai dari pensiun dini hingga opsi PHK. Adalah tugas saya untuk memastikan ini jadi aset, bukan jadi liabilities, bukan jadi beban. Contohnya jadi beban. Contohnya aset dan liabilities. Hari ini memang kita jumlah penerbangan kurang. Orang-orang yang bertugas di mengurusi dan terlibat di dalam penerbangan kan berarti dia tidak ada pekerjaan. Anda akan jadi liabilities, kita akan ngeluh terus bikin aktivitas macam-macam. Tapi kan Anda jadi aset ketika Anda bilang oke, I'll do this to contribute to the company kan. Nah ini yang saya, dan itu tugas saya dan manajemen untuk mendorong teman-teman yang
liabilities ini menjadi aset. Megah Putra Perkasa adalah satu dari ribuan pilot yang terkena dampak pandemi. Tahun ini merupakan tahun ke-13 Kapten Megah berkarir sebagai pilot sipil. Tak pernah terbesit dalam benaknya bahwa perjalanan karirnya bakal terhambat oleh pandemi. Menurut Megah, sejak April lalu, jam terbang sudah mulai berkurang. Bahkan tak ada penerbangan sama sekali antara Mei hingga Juli. Bisnis makanan menjadi opsi untuk menyelamatkan kelangsungan hidup keluarganya. Antara 100 sampai 105. Kita kan dibatasin 1050 jam per tahun. Jadi kita bisa 100 sampai 105 sebulannya. Seperti itu. Bulan Juli itu awal-awal buka di new normal itu kan bulan Juli mulai diberlakukan new normal. Itu jam terbang kita alhamdulillah masih bisa 40 jam. Karena dengan frekuensi yang terbatas dan penumpang yang juga masih sangat sedikit untuk traveling, sehingga dari banyaknya pilot kami ya rata-rata hanya dapat sekitar 40 jam per orang. Itu bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, sampai kemudian bulan September mulai berkurang sekitar 30-35 jam lah. Sebelum pandemi, ada isu ribuan lulusan sekolah penerbangan belum terserap industri. Catatan Departemen Perhubungan Udara pada 2012, dalam 1 tahun Indonesia membutuhkan sekitar 800 pilot. Sejak saat itu, keran perizinan sekolah penerbangan dibuka. Menurut data resmi Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, saat ini setidaknya ada 21 sekolah penerbangan di Indonesia. Menghadapi pandemi, program studi penerbang terpaksa ditiadakan. Kebijakan yang sudah diambil oleh BPSDM, ya, pertama, tahun ini kita tidak menerima pendaftaran untuk taruna penerbang di PPIC Curug. Nah, jadi PPIC Curug menerima taruna untuk program studi non-penerbang seperti ATC, teknik pesawat dan sebagainya. Sementara yang di API Banyuwangi, kalau memang hanya 2 prodi, itu untuk penerbang dan juga untuk pengatur operatif pesawat, nah itu kita masih buka. Selain meniadakan prodi penerbang, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profisiensi pilot-pilot Indonesia di tengah pandemi? Hal yang sebetulnya harus lebih kita kritisi itu mengenai permasalahan profisiensi, currency. Jadi bagaimana dampak pandemi ini mempengaruhi profisiensi daripada para pilotnya. Sehingga saat dia nanti dibutuhkan untuk terbang lagi, dia pada posisi profisien. Nah, ini banyak aspek yang tidak pasti. Saya ambil contoh bahwa di Indonesia kita sudah memberikan exemption. Misalnya 2 times a year kita simulator, berarti kurang lebih 6 bulan lah Pak ya. 6 bulan sudah lewat, artinya sudah nggak bisa terbang lagi secara ratingnya ya, PPC-nya. Kemudian pandemi juga belum selesai, maka dilakukanlah semacam exemption. Oke, boleh saya perpanjang, kita dapat waiver dari pemerintah kita sampai 1 tahun. Terakhir muncul lagi waiver bisa sampai 31 Maret kalau nggak salah ya, tahun 2021. Tapi itu ada prasyarat-prasyarat lain. Misalnya, exemption akan diberikan kepada pilot yang mempunyai jam terbang 3 tahun di tipenya dan 2000 jam di tipenya. Jadi misalnya saya di 777, saya sudah 3 tahun dan saya sudah 2000. Baru saya mendapatkan exemption. Nah, sementara teman-teman yang lain yang belum 3 tahun dan belum 2000 tidak mendapatkan exemption. So artinya hari ini ada sekelompok lagi pilot yang sudah jelas dipastikan tidak bisa terbang. Kan gitu. Ada sekelompok pilot lagi yang dalam 1-2 bulan yang akan datang habis sudah retentionnya.
Exemptionnya itu habis gitu Pak. Nah ini jadi bottleneck. Lalu bagaimana mengantisipasi ketika nanti, ayo semua terbang, pandemi sudah selesai, ayo terbang lagi. Ini bottleneck ini nih Mbak yang harus cepat diselesaikan. Dalam 1 tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 300 pilot baru dari puluhan sekolah penerbangan terdaftar. Kita itu harus realistis. Ketika kita bicara rute internasional, kita tidak bisa melihat hanya negara kita. Negara-negara lain bagaimana? Percuma saja kita buka, tapi negara-negara lain tidak mengizinkan warganya untuk terbang ke Indonesia. Atau bahkan masih tidak mengizinkan warganya terbang keluar dari negaranya. Tahun ini industri penerbangan seluruh dunia memasuki lembaran kelam. Baik organisasi penerbangan sipil internasional maupun nasional mengakui dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan dunia penerbangan seperti sebelum pandemi. Setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk memulihkan perekonomian termasuk sektor penerbangan. Menurut pengamat penerbangan Alvin Lee, strategi pemerintah sebaiknya memperhitungkan juga langkah-langkah yang diambil negara lain. Kita itu harus realistis. Ketika kita bicara rute internasional, kita tidak bisa melihat hanya negara kita. Negara-negara lain bagaimana? Percuma saja kita buka, tapi negara-negara lain tidak mengizinkan warganya untuk terbang ke Indonesia. Atau bahkan masih tidak mengizinkan warganya terbang keluar dari negaranya. Jadi percuma saja kita mau buka, nggak ada yang datang. Nanti malah kita disilusi. Indonesia, negara dengan lebih dari 17.000 pulau, sebenarnya menyimpan potensi yang bisa menjadi titik terang penerbangan tanah air di masa pandemi dan pasca pandemi. Mengoptimalkan konektivitas antar pulau dapat membangkitkan bisnis penerbangan domestik. Peluang terbuka lebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di saat negara-negara lain menutup ruang udara mereka, bisnis penerbangan Indonesia bisa menghidupi diri dari sektor domestik. Nah, tapi memang Indonesia itu sedikit berbeda ya, karena memang Indonesia ini kan trafficnya sangat didominasi traffic domestik. Angkasa Pura II itu komposisi traffic domestiknya dengan internasionalnya 75% berbanding 25%. Jadi memang domestic trafficnya masih sangat dominan. Tidak semua negara memiliki keistimewaan ini karena tak sedikit yang bandar udaranya bergantung hanya pada penerbangan internasional. Kita belajar dari semua pengalaman negara-negara yang paling tidak punya karakteristik sejenis, baik dari sisi geografis maupun dari perekonomiannya ya. Negara yang sama-sama masih middle income-nya masih besar gitu, ini mungkin pasti punya perilaku consumer yang berbeda dengan misalnya negara dengan low income misalnya. Jadi ini yang akhirnya harus kita rujuk dan kemudian kita ambil pelajarannya, dan itu yang akan kita ambil untuk menjadi sebuah regulasi yang cocok dan tepat untuk Indonesia. Selain penerbangan domestik, sebenarnya juga ada kabar baik dari sektor pengangkut kargo. Monitor trafik kargo Angkasa Pura I untuk 15 bandara mencatat pada September terjadi kenaikan angkutan kargo sebesar 4,6%. Atau sekitar 37 juta kilogram. Adapun lalu lintas di Angkasa Pura II dari 19 bandara tergolong stabil, yaitu sekitar 38 juta kilogram. Fakta yang paling gampang terlihat adalah kita setiap hari sekarang di kisaran 10, pernah sampai lebih dari 18, itu pesawat kita hanya pesawat kargo, terbang ke satu destinasi di domestik. Akan tetapi harus diakui, peningkatan angkutan kargo belum dapat menutup penurunan di sektor penerbangan orang.
Untuk meningkatkan jumlah penumpang, maskapai penerbangan harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan perjalanan udara selama pandemi. GMF Aerosia memaklumi kehati-hatian masyarakat dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Salah satu yang dilakukan fasilitas perawatan pesawat ini adalah memastikan keamanan sistem sirkulasi udara di dalam pesawat sebagai upaya memperkecil peluang penularan COVID. HEPA filter ini adalah yang akan menyaring mikroorganisme yang ada dalam udara sampai dengan ukuran 0,3 mikron. Ya. Nah, kemudian keluar dari HEPA filter, maka dia akan masuklah ke dalam kabin ini, dihirup oleh penumpang. Dia 3 menit, 2-3 menit kemudian dia akan masuk lagi ke dalam, jadi modelnya ini akan ada udara akan keluar dari sini. Kemudian nanti dia akan, setelah dia dihirup, udara kemudian akan masuk ke dalam sela-sela sini, masuk lagi di dalam, dalam mix chamber lagi. Ada di bawah kargo, iya nanti bisa. Setiap 3 menit itu sirkulasi itu? Iya, sirkulasi akan berjalan terus setiap 2-3 menit. Gitu. Nah, kemudian menurut keterangan daripada manufacturer dan para ahli bahwa 99% atau 99,5% udara yang ada di dalam kabin ini dijamin bebas dari virus maupun mikroorganisme. Perjalanan menjawab tantangan pandemi di industri ini masih panjang. Dibutuhkan perjuangan tak kenal lelah untuk menjaga alsa industri penerbangan Indonesia agar bisa terbang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Industri penerbangan di dunia dan di Indonesia sedang mengalami turbulensi terburuk, di mana Asosiasi Angkutan Udara Internasional memprediksikan butuh waktu 3-4 tahun untuk masa recovery. Namun, asa penerbangan Indonesia masih memiliki impian, yaitu meningkatkan domestic flight-nya, yaitu di mana semua ekosistem penerbangan di dunia penerbangan harus terus berusaha tanpa lelah. Vina Nabila, Windri Hawadis, Jakarta.